Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Syamsuduha M.Hum selaku pembimbing satu saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Usman SPD MPD selaku pembimbing dua saya. Yang saya hormati Profesor Dr. Haja Johar Amir M.Hum selaku penguji satu saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD MPD selaku penguji dua saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Musbaka, NIM 1651042031. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2016 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Ali Kode dan Campur Kode di kalangan pengemudi ojek online di Kota Makassar. Sebelum ke hasil dan pembahasan, terlebih dahulu saya akan memaparkan rumusan masalah saya. Yang pertama, bagaimanakah bentuk Ali Kode di kalangan pengemudi ojek online di Kota Makassar? Yang kedua, bagaimanakah bentuk campur kode di kalangan pengemudi ojek online di Kota Makassar? Yang ketiga, bagaimanakah faktor penyebab terjadinya alih kode di kalangan pengemudi ojek online di Kota Makassar? Dan yang keempat, bagaimanakah faktor penyebab terjadinya campur kode di kalangan pengemudi ojek online di Kota Makassar? Hasil dan pembahasan. Yang pertama, bentuk alih kode di kalangan pengemudi ojek online di Kota Makassar. Terdapat tiga bentuk. Yang pertama, alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Makassar. Yang kedua, alih kode dari bahasa Makassar ke bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, alih kode dari bahasa Bugis ke bahasa Makassar. Selanjutnya, bentuk campur kode di kalangan pengemudi ojek online di Kota Makassar. Terdapat tiga bentuk. Yang pertama, campur kode pada tataran kata. Yang kedua, campur kode pada tataran frasa. Yang ketiga, campur kode pada tataran klausa. Yang ketiga, faktor penyebab alih kode di kalangan pengemudi ojek online di Kota Makassar. Terdapat 4 faktor penyebab. Yang pertama, faktor penutur dan pribadi penutur. Yang kedua, faktor peralihan pokok pembicaraan. Yang ketiga, faktor maksud dan tujuan penutur. Dan yang keempat, faktor membangkitkan rasa humor. Yang keempat, faktor penyebab campur kode di kalangan pengemudi ojek online di Kota Makassar. Yang pertama, faktor keterbatasan penggunaan kode. Yang kedua, faktor kebiasaan. Yang ketiga, faktor fungsi dan tujuan. Dan yang keempat, faktor kemampuan penutur menggunakan dua bahasa atau lebih. 1. Bentuk alih kode di kalangan pengemudi ojek online di Kota Makassar. Bentuk yang pertama, alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Makassar. Data 1. Pengemudi 1, "Dak moja saya merokok." Pengemudi 2, "Tapi kalau ada muisab ji." Pengemudi 1, "Anu, moso-moso." Berdasarkan data 1, terjadi alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Makassar. Awalnya, pengemudi 1 memberitahukan ke pengemudi 2 bahwa dia tidak mau merokok menggunakan bahasa Indonesia. Pengemudi 2 pun menjawab dengan bahasa Indonesia. Peralihan kode pun terjadi ketika pengemudi 1 menanyakan alasan dia tidak merokok dengan menggunakan bahasa Makassar. Selanjutnya, data 8. Pengemudi 1, "Terlalu tampan ki masalahnya ini pace." Pengemudi 2, "Biring ma ini si minggu tena jappa, deh kalotor ma anne, tena dudu doi kutigala." Berdasarkan data 8, terjadi alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Makassar. Awalnya, pengemudi 1 sedang memuji pengemudi 2 dengan mengatakan dia terlalu tampan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian, pengemudi 2 menjawab dengan menceritakan keresahannya dengan menggunakan bahasa Makassar. Dari percakapan antara pengemudi 1 dan pengemudi 2 telah terjadi alih bahasa. Selanjutnya, bentuk yang kedua, alih kode dari bahasa Makassar ke bahasa Indonesia. Data 11. Pengemudi 1, "Tala samo intu pun nangiseng ko ngerang oton joeng." Pengemudi 2, "Supir di dalam anu ji, di dalam kebun ji." Pengemudi 3, "Dede rugi ji itu kau di sana merantau." Pengemudi 1,
Begitulah dulu anak muda merantau. Berdasarkan data 11, peralihan kode dari bahasa daerah Makassar ke bahasa Indonesia dilakukan oleh pengemudi Grab. Pengemudi 2 sedang menceritakan tentang pengalamannya saat merantau menjadi supir. Kemudian, pengemudi 1 dengan menggunakan bahasa Makassar memberitahukan kepada pengemudi 2 bahwa dia sudah siap hidup di perantauan kalau dia sudah tahu mengendarai mobil dan menjadi supir. Alih kode pun terjadi saat pengemudi 2 menjawab menggunakan bahasa Indonesia. Begitupun dengan pengemudi 3 yang menggunakan bahasa Indonesia saat ikut serta dalam pembicaraan. Mendengar pengemudi 2 dan pengemudi 3 menggunakan bahasa Indonesia, maka pengemudi 1 pun menggunakan strategi tutur bahasa Indonesia. Selanjutnya data 16. Pengemudi 1. Buranena njo. Pengemudi 2. Silompuang paing anak nembana buranena. Pengemudi 1. Apa? Pengemudi 2. Lebih besar anaknya Emba daripada suaminya. Dari data di atas, alih kode yang terjadi adalah peralihan dari bahasa Makassar ke dalam penggunaan bahasa Indonesia. Pada percakapan tersebut, pengemudi 1 sedang menanyakan seseorang menggunakan bahasa Makassar. Dilanjut, pengemudi 2 yang menggunakan bahasa Makassar. Peristiwa alih kode terjadi saat pengemudi 1 kembali bertanya akan tetapi beralih bahasa menggunakan bahasa Indonesia. Dengan spontan, pengemudi 2 menjawab pertanyaan pengemudi 1 menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, bentuk yang ketiga, alih kode dari bahasa Bugis ke bahasa Indonesia. Data 17. Pengemudi 1. Mapeles soe de gaga orderan. Pengemudi 2. Dibilang ku kasih aktif tadi di rumah toh, pas ku bangun tidak ada tonji. Pengemudi 3, gilanya mu. Data 17, terjadi peralihan bahasa Bugis ke bahasa Indonesia. Percakapan di atas diawali oleh pengemudi 1 dengan menggunakan bahasa Bugis, sedang mengeluh dikarenakan tidak adanya orderan yang masuk. Percakapan pun terjadi berlanjut saat pengemudi 2 ikut serta dalam percakapan. Akan tetapi, situasi tutur telah beralih ke bahasa Indonesia, begitupun dengan pengemudi 3 yang menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan tersebut. 2. Bentuk campur kode di kalangan pengemudi ojek online di kota Makassar. Bentuk yang pertama, campur kode pada tataran kata. Data 2. Pengemudi 1. Yang akun joki yang masukna dia ji yang cari masalah di Grab putus mitra. Itu salah memang, tidak wajar ki pakai akun joki, kecuali yang tidak putus mitra, yang tidak ada mentong akunnya wajar pakai akun joki. Pengemudi 2. Tapi rata-rata pakai akun joki itu dulu akunnya. Pengemudi 1. Itu mi jadi salah. Pengemudi 2. Jadi siapa salah? Pengemudi 1. Enjoy yang pakai akun joki yang putus mitra. Berdasarkan data 2, campur kode dalam bentuk kata tampak pada tuturan pengemudi 1, yakni yang akun joki yang masuk nah dia ji yang cari masalah di Grab putus mitra. Itu salah memang, tidak wajar ki pakai akun joki, kecuali yang tidak putus mitra, yang tidak ada mentong akunnya wajar pakai akun joki. Awalnya pengemudi 1 bertutur menggunakan bahasa Indonesia, kemudian dicampur ke bahasa Makassar dengan menyisipkan kata masuk nah yang artinya maksudnya dan kata mentong yang artinya memang. Selanjutnya pada tuturan enjoy yang pakai akun joki yang putus mitra, campur kode berwujud kata yaitu pada kata enjoy yang dalam bahasa Indonesia artinya itu. Selanjutnya bentuk yang kedua, campur kode pada tataran frasa. Data 7. Pengemudi 1. Malah kanake, terpaksa saya kasih keluar ke motor. Pengemudi 2. Jadi pengemudi 1. Ku jual mie tuanue, tidak ada pi di pikiranku, jual ma anu, akun gojekku. Pengemudi 2. D. Campur kode yang berbentuk frasa yang tampak pada data 7, yakni campur kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Makassar yang dituturkan oleh pengemudi 1. Malah kanake, terpaksa saya kasih keluar mak motor. Pada kalimat tersebut campur kode berwujud frasa yakni malah kanake yang dalam bahasa Indonesia berarti saya takut. Peristiwa campur kode tersebut terjadi disebabkan oleh kemampuan pengemudi 1 dalam menggunakan dua bahasa yang atau lebih secara bergantian dalam tuturannya sehari-hari. Selanjutnya bentuk yang ketiga, campur kode pada tataran klausa.
Data 5. Pengemudi 1. Cek, dicoba. Pengemudi 2. D, bagusnya. Pengemudi 1. D, langsung bagus. Pengemudi 2. Iyo, begitu mi, jangan mau ganggu-ganggui. Pengemudi 3. 1 pekerjaan selesai. Pengemudi 2. Tea mako sidal lekangi anua tapantulki. Tuh, ngapai, bilang memang ya, jangan baku hadapan. Berdasarkan data 5, terdapat sisipan kata yang berbentuk klausa, yaitu pada tuturan pengemudi 2. Teako sidal lekangi anue tapantulki. Tuh, ngapai, bilang memang ya, jangan baku hadapan. Dari tuturan tersebut disisipkan kata bahasa Makassar, yaitu Teako sidal lekangi anue tapantulki. Tuh, ngapai, yang dalam bahasa Indonesia berarti jangan kamu buat berhadapan, itu nanti terpantul. Apa aku bilang? 3. Faktor penyebab terjadinya alih kode di kalangan pengemudi ojek online di kota Makassar. Faktor yang pertama, penutur dan pribadi penutur. Data 18. Pengemudi 1, ngurai lek bami. Pengemudi 2, tenapa. Pengemudi 1, lek bami kerjai anuna. Pengemudi 3, pacei. Pengemudi 2, kenapa? Pengemudi 1, kenapa belum selesai? Mulai mi. Pengemudi 2, mulai mi. Pengemudi 1, baca bismillah dulu. Berdasarkan data 18, menunjukkan alih kode dari bahasa Makassar ke bahasa Indonesia. Hal tersebut tampak pada tuturan pengemudi 2, kenapa, yang artinya belum, yang maksudnya untuk menjawab pertanyaan pengemudi 1. Kemudian, pengemudi 1 berkata, kenapa belum selesai? Mulai mi. Peristiwa alih kode tersebut terjadi disebabkan faktor pribadi penutur untuk mengubah situasi dari awalnya menggunakan bahasa daerah Makassar yang terbilang santai ke bahasa Indonesia yang sedikit formal. Selanjutnya, faktor yang kedua, peralihan pokok pembicaraan. Data 9. Pengemudi 1, anunya, akunnya Om Ipul, bagaimana itu kasihan? Tidak bisa mi. Pengemudi 2, cocok mi, taliwa ki iya, sawalaki giyo, boya doi. Berdasarkan data 9, menunjukkan alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Makassar. Hal tersebut tampak pada tuturan pengemudi 1. Anunya, akunnya Om Ipul, bagaimana itu kasihan? Tidak bisa mi. Dan pengemudi 2 menjawab menggunakan bahasa Makassar. Cocok mi, taliwaki iya, sawalaki giyo, boya doi. Yang dalam bahasa Makassar berarti sudah cocok, dia kelewatan, dia malas pergi cari uang. Dari percakapan tersebut tampak perubahan topik pembicaraan. Pengemudi 1 sedang menanyakan akun rekannya, sedangkan pengemudi 2 menjawabnya dengan menyalahkan rekannya karena malas mencari uang. Selanjutnya, faktor yang ketiga, maksud dan tujuan penutur. Data 24. Pengemudi 1, kemai mejamu elok mutanang. Pengemudi 2, rinne to napake domi sinampe ananaka. Pengemudi 1, oh iya. Pengemudi 2, oh iya, meja iya, angkat mi masuk di sini. Data 24 menunjukkan adanya alih kode bahasa Makassar ke bahasa Indonesia yang diawali oleh tuturan pengemudi 2, yakni rinne to napake domi sinampe ananaka. Di sini dipakai main domi nanti anak-anak. Kemudian pengemudi 2 menjawab dengan beralih kode ke bahasa Indonesia. Dari percakapan tersebut, alih kode bahasa disebabkan oleh maksud dan tujuan penutur, yaitu untuk memberitahukan letak meja yang akan digunakan untuk bermain domino. Selanjutnya, faktor penyebab yang keempat, untuk membangkitkan rasa humor. Data 13. Pengemudi 1, diminta nasi di situ Ricky. Pengemudi 2, ada. Pengemudi 1, ada sisa-sisanya. Pengemudi 2, kategi siri-siri to. Pengemudi 3, kadenia anunuia kuponnu. Alih kode yang terjadi pada data 13 termasuk peralihan kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Makassar. Hal ini dapat dilihat pada percakapan pengemudi 1 yang masih menggunakan bahasa Indonesia, yakni ada sisa-sisanya. Kemudian pengemudi 2 sudah menggunakan bahasa Makassar, kategi siri-siri to, yang artinya saya yang malu-malu. Peristiwa alih kode tersebut disebabkan untuk membangkitkan rasa humor ketika pengemudi 1 menyuruh pengemudi 2 untuk meminta nasi dengan tujuan hanya sekedar bercanda. 4. Faktor penyebab terjadinya campur kode di kalangan pengemudi ojek online di kota Makassar. Faktor pertama, keterbatasan penggunaan kode. Data 6. Pengemudi 1,
Teama kotes vokali baji minjo volume HP-mu. Pengemudi 2. Tena nu langireki. Pengemudi 3. Naku tena mako misa bahasa Mangkasar mari mako. Pengemudi 2. Bahasa lambu suminai. Berdasarkan data 6 menunjukkan peristiwa campur kode bahasa Makassar ke bahasa Indonesia berwujud kata. Hal ini dapat dilihat pada tuturan pengemudi 1 yakni Teama kotes vokali baji minjo volume HP-mu. Jangan lagi kamu tes vokal, sudah bagus itu volume HP kamu. Dari kalimat tersebut diawali kata dalam bahasa Makassar, kemudian disisipkan kata bahasa Indonesia yaitu vokal dan volume. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penutur dalam penggunaan kode. Faktor yang kedua, kebiasaan. Data 4, pengemudi 1. Jadi polemik besar ini sebenarnya. Pengemudi 2, banyak yang gugur berarti akun ini. Pengemudi 1, Nasami, kalau memang berlaku. Pengemudi 2, mulai besok kah berlaku? Pengemudi 1, katanya mulai besok. Berdasarkan data 4, terjadi campur kode bahasa Indonesia ke bahasa Makassar dalam wujud kata. Campur kode tersebut disebabkan oleh faktor kebiasaan pengemudi menggunakan kata atau kode dalam tuturannya. Faktor yang ketiga, fungsi dan tujuan. Data 22. Pengemudi 1, kasih nyala semua aplikasimu. Punania orderan lari mako. Pengemudi 2, nyala ji paket. Pengemudi 1, tapi jangan mako kembali ke pangkalan nah. Pengemudi 2, hahaha. Pengemudi 3, nausirki. Berdasarkan data 22, terjadi campur kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Makassar. Hal ini dapat dilihat pada tuturan pengemudi 1 yakni kasih nyala semua aplikasimu. Punania orderan lari mako. Dari kalimat tersebut campur kode terdapat pada kata punania yang artinya kalau ada. Peristiwa campur kode tersebut disebabkan oleh faktor fungsi dan tujuan penutur. Hal ini karena pada tuturan tersebut pengemudi 1 memiliki tujuan untuk memerintah. Selanjutnya faktor yang keempat, kemampuan penutur menggunakan 2 bahasa atau lebih. Data 20. Pengemudi 1, tak kasih mah itu kerangnya, biar mi ku bawa pulang. Pengemudi 2, kasihkan mah itu. Pengemudi 3, ambil mi pale ka 5.000 jianne. Pengemudi 1, gorra ini gorra. Pengemudi 3, gorra mie. Berdasarkan data 20, konteks percakapan antar sesama pengemudi ojek online, terjadi peristiwa campur kode berwujud kata. Hal ini dapat dilihat pada tuturan pengemudi 3 pada kalimat ambil mi pale ka 5.000 jianne. Dari kalimat tersebut katanya disisipkan yakni anne, ini, yang artinya ini. Kemudian pada kalimat yang dituturkan pengemudi 1 yakni gorra, ini gorra. Campur kode berwujud kata yaitu kata gorra yang artinya gratis. Peristiwa campur kode tersebut disebabkan oleh faktor kemampuan penutur menggunakan 2 bahasa secara bergantian yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Makassar. Pembahasan 1. Bentuk ahli kode di kalangan pengemudi ojek online di kota Makassar. Ahli kode yang ditemukan pada penelitian ini merupakan ahli kode ke dalam atau internal code switching, sejalan dengan yang dikemukakan oleh Saleh dan Mahmuda tahun 2006 halaman 85, yakni ahli kode ke dalam adalah ahli kode yang terjadi bila pembicara dalam pergantian bahasanya menggunakan bahasa-bahasa yang masih dalam ruang lingkup bahasa nasional atau antar dialek-dialek dalam satu bahasa daerah atau antara beberapa ragam dan gaya yang ada dalam satu dialek. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laura Ish Rosyantina tahun 2014 menunjukkan bentuk ahli kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa yang direalisasikan dalam bentuk intra kalimat. Berdasarkan temuan, ahli kode terjadi dominan tersusun dalam bentuk kalimat dan klausa dengan 3 jenis bahasa yang digunakan yaitu ahli kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Makassar, ahli kode bahasa Makassar ke bahasa Indonesia, dan ahli kode bahasa Bugis ke bahasa Indonesia. Adapun yang lebih mendominasi yang digunakan oleh pengemudi ojek online di kota Makassar yaitu bahasa Makassar dan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh bahasa Makassar merupakan bahasa ibu di kalangan pengemudi ojek online
dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, sedangkan bahasa Bugis minim digunakan. Hanya pengemudi yang berasal dari daerah suku Bugis yang biasa menggunakan, itu pun di pangkalan daerah perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. 2. Bentuk campur kode di kalangan pengemudi ojek online di Kota Makassar. Dalam penelitian ini, terdapat 3 bentuk campur kode yang sesuai dengan pendapat Jendra dalam Suandi tahun 2014 halaman 141 yang mengklasifikasikan campur kode berdasarkan 3 tingkat kebahasaan, yaitu campur kode pada tataran klausa, campur kode pada tataran frasa, campur kode pada tataran glosa. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laura Is Rosyantina tahun 2014 menunjukkan bentuk campur kode yang terjadi pada peristiwa tutur penjual dan pembeli di ranah pasar tradisional Cisangurang, Losari, Kabupaten Brebes, berupa penyisipan kata, penyisipan frasa, dan campur kode berupa pengulangan kata. Campur kode dalam penelitian ini adalah memasukkan atau menyisipkan tuturan secara sengaja atau sadar dalam bentuk kata, frasa, dan glosa dari bahasa Indonesia ke bahasa Makassar dalam interaksi pengemudi ojek online di Kota Makassar. Peristiwa bilingualisme berdasarkan temuan tersebut menyebabkan peristiwa campur kode yang dilakukan oleh antar sesama pengemudi ojek online, yaitu campur kode dalam tataran kata, campur kode dalam tataran frasa, dan campur kode dalam tataran glosa. Adapun campur kode yang dominan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu pada tataran kata, sedangkan campur kode pada tataran frasa dan glosa minim digunakan dalam interaksi pengemudi ojek online. 3. Faktor penyebab terjadinya alih kode di kalangan pengemudi ojek online di Kota Makassar. Alih kode merupakan gejala peralihan pemakaian bahasa dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Hal tersebut sejalan dengan Suito pada tahun 1983 halaman 8, yakni apabila mula-mula menggunakan kode A, bahasa Indonesia, kemudian beralih menggunakan kode B, bahasa Jawa, pemakaian bahasa seperti itu disebut peralihan kode. Menurut Heinz dalam Suandi tahun 2014 halaman 136 sampai 139 mengemukakan faktor-faktor dalam suatu interaksi pembicaraan yang dapat mempengaruhi penetapan makna, yakni 1. Penutur dan pribadi penutur. 2. Perubahan situasi tutur. 3. Kehadiran orang ketiga. 4. Peralihan pokok pembicaraan. 5. Membangkitkan rasa humor atau ragam dan tingkat tutur bahasa. Dan yang ketujuh, untuk sekedar bergengsi. Sejalan dengan uraian tersebut, faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode di kalangan pengemudi ojek online di Kota Makassar yakni 1. Faktor penutur dan pribadi penutur, yaitu untuk mengubah situasi dari resmi ke situasi tidak resmi atau sebaliknya. 2. Faktor peralihan pokok pembicaraan, yaitu untuk mengubah topik pembicaraan ke topik yang lainnya. Dan yang ketiga, faktor untuk membangkitkan rasa humor. Untuk faktor maksud dan tujuan penutur, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Laura Is Rosyantina tahun 2014. Adapun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laura Is Rosyantina tahun 2014, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa alih kode tersebut yaitu 1. Mitra tutur, yaitu di mana penjual dan pembeli cenderung beralih kode untuk menyesuaikan bahasa mitra tuturnya. Kedua, berubahnya pokok pembicaraan, yaitu di mana percakapan hanya sebatas urusan jual beli atau percakapan akrab. Dan yang ketiga, beralih kode dengan maksud dan tujuan tertentu. 4. Faktor penyebab terjadinya campur kode di kalangan pengemudi ojek online di Kota Makassar. Pada umumnya, campur kode terjadi karena penutur mencari padanan kata yang cocok dengan cara menggunakan istilah dari berbagai bahasa yang dikuasai. Campur kode merupakan gejala bahasa yang terjadi karena penyisipan unsur-unsur bahasa seperti bahasa daerah ke bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Menurut Suandi, tahun 2014 halaman 143 sampai 146, faktor penyebab terjadinya campur kode yaitu 1. Keterbatasan penggunaan kode. 2. Penggunaan istilah yang lebih populer. 3. Pembicara dan pribadi pembicara. 4. Mitra bicara. 5. Tempat tinggal dan waktu pembicaraan berlangsung. 6. Modus pembicaraan. 7. Topik. 8. Fungsi dan tujuan. 9. Ragam dan tingkat tutur bahasa. 10. Hadirnya penutur ketiga. 11. Pokok pembicaraan. 12. Untuk membangkitkan rasa humor. Dan ke-13 untuk sekadar bergengsi. Sejalan dengan uraian tersebut, terdapat 2 faktor yang terjadi dalam interaksi di kalangan pengemudi ojek online di Kota Makassar, yaitu faktor keterbatasan penggunaan kode dan faktor fungsi dan tujuan.
Adapun data yang paling dominan ditemukan yakni faktor kebiasaan pengemudi ojek online dalam menyisipkan baik kata ataupun frasa bahasa Makassar ke dalam bahasa Indonesia yang digunakan. Kemudian faktor kebiasaan dan kemampuan penutur menggunakan dua bahasa atau lebih. Kedua faktor tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laura Is Rosyantina tahun 2014. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laura Is Rosyantina tahun 2014 menunjukkan faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode yaitu 1. Keterbatasan penggunaan kode, 2. Kebiasaan, 3. Mencampurkan kode bahasa lain dengan maksud untuk mempertegas tuturan. Simpulan dan saran. Simpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan hasil pembahasan sebagai berikut. 1. Bentuk alih kode di kalangan pengemudi ojek online di Kota Makassar yaitu alih kode dalam bentuk kalimat dan klausa dengan peralihan dari bahasa Indonesia ke bahasa Makassar, dari bahasa Makassar ke bahasa Indonesia, dan dari bahasa Bugis ke bahasa Indonesia. 2. Bentuk campur kode di kalangan pengemudi ojek online di Kota Makassar yaitu campur kode dalam tataran kata, tataran frasa, dan tataran klausa. Ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode di kalangan pengemudi ojek online di Kota Makassar yaitu faktor penutur dan pribadi penutur, faktor peralihan pokok pembicaraan, faktor maksud dan tujuan, dan faktor membangkitkan rasa humor. Keempat, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode di kalangan pengemudi ojek online di Kota Makassar yaitu faktor keterbatasan penggunaan kode, faktor kebiasaan, faktor fungsi dan tujuan, dan faktor kemampuan menggunakan dua bahasa atau lebih. Saran, berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti bidang kajian yang sama, dapat melakukan kajian dengan data dan sumber data yang lain agar hasil penelitian lebih bervariasi dan dapat memberikan sumbangan lebih banyak dalam melakukan alih kode dengan tujuan untuk menciptakan komunikasi baik antar sesama pengemudi ojek online yang berbeda suku dan dialek. Terima kasih. Mungkin itu yang sempat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.